Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri MSI serta kakak, teman dan adik yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, karena sampai pada detik ini kita masih diberi nikmat yang tiada tara. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat sehingga kita semua dapat hadir di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan teman-teman NIM 1 Tanah Toraja yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada majelis yang mulia ini, kami hendak menyampaikan untuk tema akhlak anak soleh dengan judul Adab kepada Guru. Adab berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan yang dipekerti akhlak. Sedangkan secara istilah adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri kita dari segala sifat yang salah. Guru adalah seseorang yang telah memberikan kita banyak kebaikan. Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Guru mengajarkan kita tentang apa yang tidak kita kenal. Guru juga mengajarkan kita tentang cara sopan santun, disiplin, tata tertib, dan sebagaimana menjadi siswa teladan. Teman-teman hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah yang sudah mengetahuinya? Kalau belum, berikut ini akan kami sampaikan beberapa adab yang perlu kami pahami. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tazkiratul Sami' wal Mutaqallid yang ditulis oleh Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang siswa atau murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dan dokter. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka itu mengobati penyakit bodoh dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu akan keras dalam mengajar. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya ingatlah, seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kalian belajar, jangan sampai kalian itu membuat kegaduhan, ngobrol sendiri ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surah Kahf ayat yang ke-37, di dalam surat tersebut Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Yang artinya adalah sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan ayat tersebut, memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga ilmu kita. Apakah saja itu? Telinga dan juga mata. Apa coba maksudnya? Adakah yang tahu? Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dunia. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Iya kan? Ada kepada guru yang keempat adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang murid yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh ilmunya kepada kalian berupa pendidikan, pengajaran dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, bersyukurlah kepada guru apapun yang diberikan oleh guru kepada kita sebagai guru. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kalian menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka syukurilah hal tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kutub ini. Yang pertama, hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah guru. Yang kedua, hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Yang ketiga, hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Empat, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik mengajarnya. Tas baru, sepatu baru. Untuk sambut hari baru, Bapak Guru dan Ibu Guru, terima kasih atas semua ilmu. Cantik bahasa serta istilah. Jangan hormati perilakunya. Guru berjasa mendidik bangsa, hormati hati, muliakan dirinya. Membaru ikan dicampur bakunya. Cukup sekian ceramah kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Kami mohon maaf jika ada salah. Kami mohon undur diri. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kok Paris. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana karenanya kita hendaki menjadi orang yang berani untuk beramal baik. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada sang pendobrak kebatilan, penegak kebenaran, yakni kekasih kita semua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan kepada kita semua yang mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para dewan juri yang saya hormati, para teman-teman yang saya cintai, dan hadirin
sekalian, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya kepada hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ceramah yang berjudul Akhlak Terhadap Guru. Seiring dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan semakin melemahnya moral dan perilaku, membuat kehidupan pada zaman kita sekarang ini penuh dengan rintangan, penuh dengan penurunan dan hambatan perkembangan akhlak serta moral, khususnya di kalangan anak-anak yang rentan dan kaum remaja yang sampai sekarang tidak terbilang berapa banyak orang yang telah menjadi korban. Bila kita alihkan pandangan ke dunia pendidikan, banyak guru yang tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan jauh lebih nista daripada itu. Seperti guru menjadi sasaran tindak penganiayaan, guru dilaporkan ke pengadilan hanya karena murid didiknya terkena sentilan. Padahal kita semua tahu tak akan ada guru yang menjadi sasaran pembunuhan hanya karena murid didiknya tidak suka dengan pelajaran yang gurunya pegang. Hadirin rahimakumullah, hal-hal seperti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa penurunan akhlak yang melanda anak-anak ataupun remaja sudah begitu besar. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Allah memberikan simbol dalam Al-Quran bahwa karakter murid kepada gurunya itu harus menghormati, mentaati dan memuliakannya. Sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam dalam mempelajari ilmu kehakikatan. Nabi Musa alaihissalam mendeklarasikan dirinya sendiri kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa dia akan menghormati, mentaati dan memuliakannya dalam proses pendidikan mencari ilmu. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Shadaqallahul azim. Artinya, dia Musa berkata, dengan izin Allah kamu akan bertemu denganku, termasuk orang yang sabar dan taat atas perintahmu, yakni perintah Nabi Khidir alaihissalam. Hasil di akhir kemudian Nabi Musa lulus dalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam atas kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur-prosedur yang benar sebagai murid didikan. Dalam ayat ini terdapat banyak hikmah bahwa jikalau ada seorang murid dan guru, baik siapapun itu gurunya, mau yang baru, mau yang lama, mau yang muda ataupun yang tua, maka akhlak yang harus dilakukan murid terhadap gurunya ada 3, yaitu pertama, menghormatinya. Di dalam sebuah kitab klasik karya Syekh Muhammad Salim Al-Fadil dikatakan bahwa di antaranya cara seorang murid menghormati gurunya adalah: yang pertama, dilarang berjalan di depan guru kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, dilarang mendahului pembicaraan dengan guru kecuali atas izinnya. Yang ketiga, dilarang banyak berbicara di hadapan guru ketika harus
Kita harus mengetahui situasi dan kondisi guru, murid harus bagaimana. Bila sang guru dalam keadaan butuh bantuan, murid harus bagaimana. Inilah akhlak dan kewajiban seorang murid terhadap gurunya. Akhlak kepada guru yang kedua adalah mentaati segala perintahnya. Seorang murid wajib menaati semua perintah dari gurunya kecuali perintah untuk bermaksiat, seperti guru memberikan perintah untuk tauran, atau guru memberikan perintah untuk berpacaran. Maka murid dalam hal maksiat seperti ini dilarang untuk mentaati gurunya. Dan yang ketiga, murid wajib memuliakannya. Di dalam sebuah kitab klasik karya ulama zaman dahulu dikatakan bahwa di antara cara seorang murid memuliakan gurunya adalah harus bertawadu atau rendah hati, harus berhusnuzon atau positif thinking, harus ikhlas dan berhikmat kepada gurunya, harus ramah terhadap guru dan keluarganya, harus menjauhi akhlak mazmumah atau akhlak buruk yang dapat memancing kebencian dari gurunya. Hadirin rahimakumullah, jika seorang murid tidak melakukan kewajibannya berupa akhlak-akhlak yang sudah diterangkan, maka keberkahan dari ilmu yang ia pelajari tidak akan terasa masuk ke dalam hati sanubari. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat figur dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ia akan berguru kepada seorang beliau, menghargai gurunya dengan berkata, seandainya jika ada orang yang mengajariku satu ilmu, maka aku bersedia menjadi hambanya, dan aku akan bayar dari setiap hurufnya yang ia ajarkan dengan 1000 dirham. Jadi kesimpulannya, kita wajib untuk menimba ilmu, dan kita juga wajib menjalani proses menimba ilmu dengan cara-cara yang baik, menghormati guru, menaati guru, dan memuliakannya sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Man aqwamal ulama faqad al-ghamani faqad aqwamallahu wa man aqwamallahu dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang memuliakan guru dan ulama, maka martabatnya seperti memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakanku, maka martabatnya seperti memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka ia akan masuk surga. Hadirin rahimakumullah, buah pisang dijual di jalanan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.